Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu semua? Perkenalkan, nama Ibu Lili Herawati. Untuk tahun pelajaran ini, Ibu ditugaskan mendampingi kamu dalam mata pelajaran prakarya. Anak-anak Ibu sudah punya buku ini semua, bukan? Ada 4 aspek yang kita pelajari dalam prakarya: kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Keempat aspek terdiri dari 6 bab. Bab 1 serat, 2 tekstil, 3 teknologi konstruksi miniatur rumah, keempat budidaya tanaman sayur, yang kelima pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman, dan yang keenam pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan. Kita lihat yang pertama, kerajinan. Untuk pertemuan kali ini kita membahas KD 31 tentang jenis, sifat, dan teknik pengolahan serat dan tekstil. Pada pertemuan kali ini khusus untuk pengolahan serat. Apa saja indikatornya? Indikator di bab 1 itu menjelaskan jenis serat, mendeskripsikan sifat serat, mendeskripsikan karakter serat, dan menjelaskan teknik pengolahan serat. Pada pertemuan kita, keempat indikator ini harus kamu pahami di akhir pelajaran. Anak-anak, serat dalam kehidupan sehari-hari sering dikaitkan dengan makanan dan sayuran dan buah-buahan. Jadi, sayuran dan buah-buahan itu adalah makanan yang memiliki kandungan serat yang tinggi. Sebenarnya serat juga ada di tekstil. Serat merupakan bahan baku untuk benang, ya. Sementara benang adalah untuk bahan baku kain. Baik atau buruknya kain, jenis kain itu ditentukan oleh jenis serat pembuatnya. Apa saja jenis serat? Jenis serat dapat dikelompokkan dari bahan asal. Ada serat alam dan serat buatan. Kalau serat alam, serat yang berasal dari alam. Terdiri dari serat hewan, serat tumbuhan, dan serat mineral. Untuk pertemuan kita kali ini, kita hanya membahas serat hewan dan serat tumbuhan. Sedangkan serat buatan itu terdiri dari rayon, polyester, dakron, dan nilon. Jadi untuk materi prakarya semester 1 hanya membahas serat hewan dan serat tumbuhan. Bagaimanakah sifat serat alam dan serat buatan? Kalau serat alam itu dia kuat, padat, mudah kusut, dan tahan panas. Tetapi ketersediaannya di alam terbatas, tidak banyak. Jadi kalau serat alam itu kita gunakan terus, tentu ketersediaannya akan berkurang. Kelangkaan dari serat alam itu menyebabkan produksi serat alam terbatas sehingga nilai jualnya di pasaran tinggi. Sedangkan serat buatan itu serat yang dibuat, ya, sifat-sifatnya kuat dan tahan terhadap gesekan, kekuatannya tetap sama baik dalam keadaan kering dan basah, kenyal, elastis, dan tahan terhadap regangan. Kesediaannya pun juga banyak karena dia bisa diproduksi terus-menerus. Jenis serat dari tumbuhan dapat kita kelompokkan 4. Ada yang dari biji, contohnya kapas dan kapuk. Kalau yang dari batang, contohnya batang pohon anggrek, beringin, dan ramin. Serat dari daun. Serat dari daun, contohnya adalah serat yang berasal dari daun nenas dan pandan berduri. Serat dari buah-buahan memang banyak, tapi tidak semua buah-buahan dapat dijadikan serat.
Buah-buahan yang dapat dijadikan serat contohnya adalah buah kelapa. Karena ke buah kelapa itu dia punya kulit dan kulitnya tersebut sabutnya itulah yang diolah menjadi serat. Serat dari hewan. Serat dari hewan dapat dikelompokkan dua. Yang pertama serat dari stafel. Apa itu serat dari stafel? Stafel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut wool. Serat ini biasanya disukai banyak di negara-negara Eropa. Kenapa? Karena teksturnya lembut dan halus, sifatnya pun menghangatkan. Sehingga negara-negara Eropa, orang-orang yang berada di negara Eropa, bermanfaat bagi dia pada musim dingin untuk menghangatkan badan. Contoh hewan yang menghasilkan serat stafel ini domba dan alpaka, kambing juga, dan jenis domba yang lain. Sedangkan serat dari filamen itu contohnya serat yang berasal dari larva ulat sutra. Oke. Karakter serat. Serat alam karakternya berbeda-beda tergantung dari bahannya, yang tumbuhan dan hewan. Kalau kapas itu karakternya dingin, sedikit kaku, mudah kusut, menyerap keringat, rentan terhadap jamur dan mudah terbakar, baunya seperti kertas terbakar. Wool agak kuat, tidak berkilau, mudah kusut atau keriting, kekenyalan elastisitasnya tinggi, penahan panas yang baik. Makanya di Eropa orang-orang menyukai serat yang berasal dari wool. Kemudian tahan jamur dan bakteri, kalau dibakar tercium seperti rambut terbakar. Sutra berkilau, halus, lembut, tidak mudah kusut, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap tinggi, tidak mudah berjamur. Jika dibakar berbau rambut terbakar. Makanya karena dia banyak di sini keunggulannya, serat dari sutra itu nilai belinya lebih tinggi. Karakter serat buatan, rayon, lembut dan halus, elastisitasnya rendah, berkilau, mudah terbakar dan menghasilkan bau seperti kayu. Nilon tingkat elastisitas tinggi, tahan lama, kuat, tahan jamur dan serangga, mudah terbakar. Kemudian jika dibakar dia berbau khas. Polyester kekuatannya baik, tingkat penyerapan airnya rendah, lunak, jika dipanaskan mudah terbakar, tetapi apinya cepat padam. Jadi itulah ciri-ciri atau karakter dari serat buatan dan serat alam. Pengolahan serat. Ada 4 tahapan pengolahan serat. Yang pertama ada namanya pemintalan benang. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang. Proses itu disebut namanya dengan pemintalan. Yang kedua, ada namanya penggulungan benang. Penggulungan benang yang sudah dipintal tadi digulung dia dengan menggunakan alat penggulung. Ini yang masih tradisional. Kemudian ada namanya pencelupan. Benang diproses dengan mencelupkannya untuk memperoleh warna yang terang atau yang cerah atau yang kuat. Selanjutnya benang dikeringkan. Yang terakhir penenunan benang. Setelah kering, benang dapat ditelanjuti dengan proses penenunan. Benang yang telah jadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat makrame dan tapestri. Sedangkan kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat celup. Jadi inilah pengolahan serat. Oke, anak-anak, itulah materi kita untuk kali ini. Kamu bisa baca materi itu dalam buku kamu. Kalau ada yang kurang jelas, nanti kamu bisa menanyakan kepada Ibu dalam pertemuan virtual kita. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat dan jaga kesehatan.